Santapan Harian Minggu 28 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami saat ini. Inilah doa dan harapan kami. Kehendak-Mu ingin kami mengerti. Kami mohon ya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Dalam kerendahan hati, kami memohon kepadamu, ya Bapa. Amin. Yohanes 18 ayat 1-11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sahabat Santapan Harian, seperti apa rasanya ketika ada orang yang tidak menepati kata-katanya kepada kita? Bisa jadi mulai dari sebal hingga marah. Katanya mau datang pukul 7 pagi, ternyata baru datang pukul 9 pagi. Banyak sekali waktu yang terbuang karena dia. Katanya mau diselesaikan hari ini, tetapi kenyataannya tidak ada yang selesai. Seluruh rencana dan acara jadi kacau gara-gara dia. Katanya mau segera melamar, nyatanya malah pergi tanpa kabar. Sungguh sakit dan kecewanya hati ini. Yesus tidak melalaikan kata-katanya. Dalam pasal sebelumnya, dalam doanya kepada Sang Bapa, Yesus menyatakan bahwa dia menjaga semua orang yang dipercayakan kepadanya. Kini saat dia ditangkap dan menyongsong penganiayaan
Dia tetap menepati kata-katanya dengan meminta supaya orang-orang yang bersamanya dibiarkan pergi. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari para pengikutnya. Dia juga tidak menyeret mereka untuk turut menemani dia dalam penderitaannya pada saat itu. Dia ditangkap dan akan dianiaya. Semuanya itu dia jalani sendirian. Dia tetap menjaga supaya tidak ada pengikutnya yang seketika itu dilibatkan. Menepati kata-kata adalah sesuatu yang mulia. Orang lain mengenal diri kita dari perkataan kita. Mereka berharap kepada kita berdasarkan apa yang kita katakan dan janjikan. Karena itu sangat penting untuk menepatinya. Perkataan apa saja? Ya, semuanya. Hal yang kita ucapkan sehari-hari seperti janji untuk bertemu, janji untuk berbuat ini dan itu, juga termasuk bahkan terlebih lagi janji kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima sakramen baptis, menyatakan iman percaya, membaptiskan anak, dan menikah, kita mengucapkan kata-kata janji di hadapan Tuhan. Demikian pula saat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di dalam ibadah. Jangan lupa juga janji jabatan atau profesi yang kita ucapkan dengan didampingi seorang rohaniwan. Semua itu adalah kata-kata yang harus ditepati. Menjadi seperti Kristus berarti setia. Ingat pada segala yang sudah kita ucapkan sebagai janji dan berani menepati semuanya. Mari kita berdoa. Engkau adalah setia dan selalu menepati janjimu yang sempurna. Dan Engkau meneladani kami untuk setia dan menepati apa yang telah kami ucapkan. Terima kasih Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.